Subscribe dong, tunggu apa lagi? Tidak ingin menjadi orang ketiga. Bab 736. Perkataan ini Orila tak hanya berkata pada Lyota, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Tidak peduli jalan sampai mana, rumah tetaplah tempat paling hangat dan aman baginya. Orang tua adalah orang yang akan selalu terpikir olehnya ketika ia sedang sedih. Jika ditanya siapa orang yang paling menyayangi dirinya, menyayanginya tiada batas. Itu sudah pasti adalah kasih sayang dari orang tua. Tetapi hari di mana ia dewasa berusia 18 tahun, merasa dirinya sudah dewasa, dia tidak berkata pada mereka lalu pergi begitu saja melewati banyak negara demi mencari Abang Hansel. Membuat ayahnya marah sampai saat ini masih tidak ingin memperdulikannya lagi. Dan ia melewati beberapa negara sendirian. Abang Hansel memang sudah ditemukan, tetapi Abang Hansel tidak dapat menggunakan identitas aslinya untuk bertemu dengannya. Abang Hansel berkata untuk menunggunya untuk menyelesaikan urusannya. Dia tahu Abang Hansel sebagai seorang pemimpin suatu negara memikul banyak sekali tanggung jawab. Dia sangat mengerti dirinya dan bisa menunggunya. Tetapi ia tidak dapat menerima masalah tentang tunangannya itu. Secara tidak langsung, ia sudah menjadi orang ketiga di antara hubungannya dengan tunangannya itu. Orang ketiga, kata ini tidak pernah ia sentuh sama sekali sejak kecil. Karena orang tuanya tulus saling menyayangi, siapapun tidak ada yang bisa menghancurkan hubungan mereka. Tetapi ia memiliki banyak teman yang karena kehadiran orang ketiga di kehidupan mereka, akhirnya membuat satu keluarga hancur, menceraikan istri dan berpisah dengan anak. Mereka ketika berkata orang ketiga selalu menggerutukan gigi mereka. Ia juga sangat meremehkan identitas itu. Dan hari ini, Orila secara tidak langsung menjadi orang ketiga yang dapat menghancurkan hubungan orang lain. Orila merasa sangat konyol dan menyalahkan diri sendiri. Saat itu, tanpa mendapatkan persetujuan dari keluarga, ia melewati banyak negara sendirian, hanya untuk mencari orang yang ingin dia cari. Hari ini, Orila merasa dirinya sangat menyedihkan, bertemu dengan masalah yang tidak dapat ia selesaikan sendiri, dan tiba-tiba memikirkan keluarga, ingin kembali pada mereka, dan bersembunyi dan meminta perlindungan dari mereka. Ternyata, ia adalah seseorang yang pengecut. Dirinya yang pengecut membuat ia tidak respek pada dirinya sendiri. Orila, apa yang kamu bicarakan, aku tahu. Walaupun orang tuaku sudah tiada, tetapi aku masih punya kakak. Dia juga sangat menyayangiku. Walaupun kakaknya lebih sering bersikap tegas padanya, tetapi Lyota tahu bahwa kakaknya sangat menyayanginya. Lyota, semangat ya. Orila memukul pelan bahu Lyota. Terkadang ia merasa iri dengan Lyota. Selain makan, hal lain tidak pernah ia pikirkan. Aku pasti akan bersemangat. Lyota menganggukkan kepala. Lyota, kamu tidaklah buruk. Dibandingkan orang lain, kamu paling baik. Ingat, lain kali lebih percaya diri. Bersikap lebih baik untuk dirimu sendiri, kata Orila. Orila, aku melewati hari dengan baik kok. Lyota memegang kepalanya dengan bodoh tertawa. Aku tidak pernah merasa aku lebih buruk dari orang lain. Hanya saja orang lain yang merasa. Ya, bagus kalau begitu. Orila tersenyum dan berkata,
Kalau begitu aku pergi dulu. Kita bertemu lagi di New York ya. Ingin mengatakan dirinya pengecut juga tidak masalah. Ingin mengatakan dirinya lemah juga tidak masalah. Intinya, dia tidak ingin menghadapi masalah ini. Dia takut orang lain akan memarahinya sambil menunjuk ke arahnya. Memarahinya karena telah menjadi orang ketiga yang merusak hubungan orang lain. Memarahinya wanita tidak benar yang tidak punya malu. Kalau Abang Hansel bukan pemimpin tertinggi sebuah negara, tidak jadi tunangan adalah sebuah hal yang biasa saja. Tetapi Miguel adalah pemimpin tertinggi sebuah negara yang dimana kehidupan pernikahannya pasti menjadi perhatian banyak orang. Beberapa tahun ini, tidak pernah melihat seorang pemimpin tertinggi sebuah negara ada yang batal menikah maupun cerai. Sekalipun di antara mereka tidak ada perasaan, tetapi mereka akan tetap memaksakan melewatinya seumur hidup. Karena pernikahan mereka tak hanya masalah mereka sendiri. Mereka adalah panutan seluruh rakyat. Tindakan mereka yang mewakili sebuah negara. Memikirkan hal ini, hati Orila sangat sakit. Sakit hingga merasa dingin. Bisa dibilang, ia dan Abang Hansel selamanya tidak akan bersama. Walaupun ia sangat ingin bisa bersama dengan Abang Hansel, tetapi ia mungkin karena keinginannya malah tidak menjaga identitas Abang Hansel. Jadi, salah satu cara terbaik menyelesaikan masalah ini adalah kepergiannya. Dia harus pergi di saat Abang Hansel belum mengakui identitas dirinya. Sudah jelas ini adalah cara yang terbaik. Tetapi kenapa setiap kali memikirkan hal ini, Orila selalu sedih. Sedih hingga hati ini seperti bukan milik sendiri lagi. Ia seharusnya tidak boleh menyudutkan Abang Hansel hanya dari pemikirannya sendiri. Dia seharusnya menunggunya, setidaknya mendengar penjelasannya. Tidak seharusnya ia mundur dan bersembunyi seperti kura-kura. Orila ingin mencari Abang Hansel sudah belasan tahun. Hari ini ia sudah menemukannya, tapi hanya karena masalah kecil ia harus mundur. Apakah benar dia harus mundur? Perjalanan menuju bandara. Orila terus menundukkan kepalanya, memikirkan apakah ia harus pergi begitu saja tanpa berpamitan. Maka dari itu, ia tidak menyadari bahwa taksi yang ia naiki tidak mengarah ke bandara. Menjamu tamu dari luar negeri. Ini adalah hal yang paling sering dilakukan setelah menjabat menjadi presiden. Kali ini, karena menjamu pasangan yang datang ke negara A, jadi Pak Presiden yang bertanggung jawab untuk menjamu juga perlu memiliki pasangan untuk menjamu bersama. Kalau begitu, orang yang paling tepat untuk menemaninya adalah tunangannya. Ketika Pak Presiden sedang melakukan pidato, pengawal yang paling dia percayai tiba-tiba berjalan beberapa langkah ke sampingnya dan sedikit berbisik di telinganya. Setelah selesai mendengarkan, kedua alisnya tanpa sadar mengkerut, memancarkan tatapan yang khawatir. Tetapi dengan cepat dia mengembalikan emosinya. Miguel menganggukkan kepalanya, lalu ia tetap melanjutkan pidatonya. Pidatonya membuat pasangan Khairat terus menganggukkan kepala yang mengartikan mereka setuju. Setelah acara pertemuan sudah berakhir, Pak Presiden bertanggung jawab menemani Tuan Khairat untuk mengunjungi dan melihat museum sejarah peninggalan. Vanessa, tunangan Pak Presiden, bertanggung jawab menemani Nyonya Khairat untuk mengunjungi dan melihat kerajinan tangan yang paling terkenal. Pak Presiden bertanggung jawab menemani Tuan Khairat untuk membicarakan urusan negara. Vanessa sebagai tunangan Pak Presiden dan yang juga akan menjadi wanita dengan status tertinggi di negara A, memintanya untuk menemani Nyonya Khairat adalah pilihan yang tepat. Tidak ada orang lain lagi yang lebih cocok dibandingkan dia. Nyonya Khairat, silahkan sebelah sini.
Seluruh waktu di sore hari, Vanessa menemani di sisi Nyonya Khairat. Wajahnya terus memasang senyuman yang royal dan lembut. Nona Vanessa, terima kasih atas penjamuannya. Saya sangat puas dengan jadwal saya hari ini. Nyonya Khairat tersenyum manis, dapat terlihat dengan jelas. Dia sangat puas terhadap orang yang menemaninya hari ini. Anda puas adalah tujuan pekerjaan kami kali ini. Vanessa tersenyum dan menjawab dengan rendah hati. Dia terus bersikap seperti itu di depan Perdana Menteri Negara. Karena sebagai calon ibu presiden, ia harusnya memiliki sikap seperti ini dan dia kurang lebih sudah menyiapkannya. Setelah acara makan malam, panitia yang menemani pasangan Khairat untuk pergi beristirahat. Miguel dan Vanessa akhirnya bisa terbebas dan menghela napas lega. Miguel melihat ke arah Vanessa. Wajah yang sedari tadi tersenyum ramah dan lembut dalam sekejap berubah menjadi sangat dingin. Hari ini kamu sudah sangat lelah menemaniku seharian ini. Aku antar kamu pulang untuk beristirahat, kata Miguel. Miguel, terima kasih. Vanessa menganggukkan kepala. Kita masing-masing saling memerlukan. Kamu gak perlu bilang terima kasih. Dia menaikkan tatapan matanya, melihat ke arah luar jendela. Di dalam hatinya memikirkan gadis kecil itu. Dia sudah berjanji padanya. Malam ini dia akan menggunakan identitas Abang Hansel untuk pergi menemuinya. Orila malah diam-diam memesan tiket pesawat untuk kembali ke New York. Kenapa? Tetap saja aku mau ngomong terima kasih. Vanessa melihat dia sekilas dan terlihat jelas di hatinya tersembunyi masalah, lalu kembali berkata, Miguel, kamu sepertinya masih ada urusan yang perlu kamu selesaikan. Kamu pergi sibuk saja dulu dan meminta orang lain untuk mengantarku pulang.